Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam masalah bab mahabbah, seseorang yang saling ia sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis kali ini hadis riwayat daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Bara' bin Azib ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih muda dan Nabi ketika itu juga bersahabat dengan ayahnya. Makanya Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma karena dia dan ayahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bara' bin Azib selalu menemani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari kabilah Ansar daripada penduduk Madinah. Maka diberi namalah dia dengan sahibul Ansar, orang-orang Ansar yang menolong Nabi ketika Nabi di Madinah itu Ansar. Yang ikut hijrah dengan Nabi itu namanya Muhajirin. Jadi ada namanya Muhajirin, ada namanya Ansar. Ansar bukan yang apa, bukan ada juga organisasi Ansar namanya. Bukan, ini Ansar ini beda nih. Ini Ansar yang ada di Madinah dahulu kala dan asli penduduk Madinah, dan itu disebut mereka dengan kaum Ansar. Sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Muhajirin. Muhajirin orang yang hijrah, Ansar orang yang menunggu daripada orang-orang Muhajirin. Maka hari ini ada masjid-masjid yang namanya Muhajirin. Biasanya masjid itu masjid orang yang hijrah ke tempat itu. Nah, jamaahnya biasanya orang-orang yang hijrah ke tempat itu, tidak asli daripada kaum di sana. Biasanya maka diberi namalah masjid itu dengan Masjid Muhajirin. Orang yang hijrah. Ada namanya masjidnya Ansar ya memang orang-orang yang menolong daripada orang-orang Muhajirin. Beliau Bara' bin Azib sering ikut perang dengan Rasulullah. Perang yang diikuti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 14 kali perang. 14 kali perang dia selalu ikut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang para sahabat menjadi satu kebanggaan kalau bisa berperang melawan orang-orang kafir dan itu dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang suatu hal yang membanggakanlah. Kalau di kitanya boleh itu diceritakan dengan orang lah. Saya ikut perang, saya ikut perang, saya ikut perang. Makanya aib dulu di zaman Nabi kalau ada orang yang tidak ikut perang. Karena yang tidak ikut perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kategorinya 3 saja.
Pertama, orang sakit atau orang tua. Yang kedua, perempuan. Yang ketiga, anak-anak. Itu saja yang tidak ikut perang. Selebih daripada itu, semuanya ikut perang. Makanya aib dulu kalau ada orang yang tidak ikut perang. Maka rumah-rumah itu pasti semuanya kosong ketika orang-orang sedang berangkat perang. Maka yang aib di zaman Rasulullah itu dua. Yang pertama, tidak ikut perang. Yang kedua, masbuk di dalam salat. Itu aib di zaman Nabi. Maka tidak ada orang di zaman Rasulullah itu masbuk. Jarang sekali. Boleh dikatakan 1-2 orang saja orang yang masbuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya diawali dengan takbiratul ihram bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking malunya sahabat Nabi, siapa yang terlambat datang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlambat datang di antaranya ada Abi Bakrah. Abi Bakrah terlambat datang dia ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malu kalau nanti berdiri lagi setelah Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri itu malu tu. Dulu di zaman Nabi malu karena tahu Nabi, oh si fulan masbuk. Karena nanti banyak pertanyaan Rasulullah. Fulan, kenapa engkau masbuk? Oh, saya begini ya Rasulullah. Kenapa tidak engkau selesaikan dulu? Begini. Banyak tanya. Jadi takut sahabat aib, maka tak ada sahabat yang masbuk. Jadi Abi Bakrah ketika Nabi sudah rukuk, Abi Bakrah baru sampai di pintu masjid. Bagaimana solusinya? Abi Bakrah pun takbiratul ihram di dekat pintu. Kemudian Abi Bakrah rukuk. Kemudian berjalanlah sambil rukuk tu mencari saf. Begitu saking semangatnya para sahabat Nabi dahulu. Karena malu. Jadi kalau sudah takbir dekat pintu kemudian rukuk langsung, kan dapat rukuk bersama Nabi tu. Jadi tak jadi masbuk, terhitung 1 rakaat. Cuman yang jadi masalahnya itu sambil rukuk sambil berjalan mencari saf. Karena malu. Berjalanlah tu mencari saf tu. Jadi Nabi tahu, Nabi terdengar. Kata Rasulullah, man tata'akhir, siapa yang datang terlambat tadi? Kata Abi Bakrah, saya ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Ya, sampaikanlah hajatnya oleh Abi Bakrah begini. Ada yang tertidur, ada yang apa, disampaikanlah oleh Abi Bakrah. Kata Nabi, semoga Allah tambah semangat engkau dalam ibadah, tapi jangan engkau ulang lagi. Itulah tak boleh kita mengulang macam tu. Kalau boleh kan lomak dulu, ada kan pas imam tadi rukuk langsung start. Kalau bisa diparkir tu langsung rukuk. Baru mobil dimatikan mesinnya, imam ni pas pula baru rukuk langsung saja takbiratul ihram, Allahu akbar, rukuk berjalanlah dari sana. Jadi jangan engkau ulang, fala ta'ud, jangan engkau ulang, karena perkara itu tak elok. Tapi semangat engkau dalam ibadah bagus, kata Rasulullah. Dia tak ingin masbuk, sebagus. Maka Nabi doakan, semoga Allah tambah semangat engkau dalam ibadah. Tapi yang kerja engkau yang rukuk sambil berjalan tu fala ta'ud, dan jangan engkau ulang lagi. Jadi kalau tu boleh lah, mungkin di antara kita mungkin beradu-radu kepala awak sambil rukuk itu kan. Dia mencari saf. Dia mencari saf, yang satu ni dia masuk pintu ni, yang satu ni masuk pintu ni untuk mencari saf yang ada di depannya. Tu dia aib. Di zaman Nabi itu dia aib. Tak ada aib yang lain. Aib di zaman Nabi tak ikut perang satu, kemudian masbuk dalam salat satu. Itu aib. Aib dia. Tak ada berbini 3, berbini 4. Tak aib di zaman Nabi tu no. Biasa je di zaman kita yang aib. Zaman kita jangan cuba bulat lagi ustaz tu bertambah isterinya dari 1. InsyaAllah minggu depan nak diundang le jamaah. Jangan undang le pengurus, kata jamaah ke pengurus. Iya ustaz tu dah apa ndak? Berbini 2 yang katanya. Apalah masalah dengan bini 2? Cuman jemaah kita agak alergi sikit, apalagi ibu-ibu. Agim berapa hendaknya masyhur ni. Ketika bini 2 tadi tak ada di dalam ada ibu-ibu. Bonci aja ibu-ibu kau menengok ustaz-ustaz yang banyak. Padahal itu kan tidak aib itu. Tidaklah aib. Kecuali kalau tu aib besar, wajar kita benci, ni tidak aib. Jadi di zaman Nabi, aib itu itulah dia karena tidak ikut perang dengan Rasulullah. Aib yang kedua karena masbuk. Itu aib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bara ibn al-Azib ini beliau 14 kali ikut perang dengan Nabi. Setiap ada perang ikut. Memang ke fisik dari sahabat, fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang fisiknya orang-orang Arab yang dulu, berbeda dengan kondisi orang-orang Arab yang sekarang.
Dulu orang-orang Arab memang luar biasa di zaman Nabi SAW, dengan olahraga kudanya, dengan memanahnya, dengan berenangnya, tambah dengan vitamin dan protein yang dimakan dan diasumsi, maka para sahabat Nabi SAW orang-orang kuat, ya, seperti yang ia makan, seperti minum susu, daging, kemudian dengan banyak lagi biji-bijian yang membuat dia kuat, stamina-nya kuat, maka itulah yang menyebab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menang dalam perang. Coba saja kita angkat perisai yang penghalang pedang itu yang dari besi itu berat sekali itu. Sahabat Nabi enak mengangkatnya. Pedang itu berat itu. Belum lagi sepatu besi, belum lagi songkok besi itu. Tapi karena para sahabat Nabi terlatih, karena para sahabat Nabi dengan cinta pun kepada Islam, semuanya tenang dan semuanya ringan, dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para sahabat Nabi yakin dengan janji Allah, orang yang mati syahid akan masuk ke dalam surga Allah bighairi hisab, dengan tidak ada hisab. Jadi Bara' bin Azib 14 kali ikut perang dengan baginda Rasulullah melawan orang-orang kafir. Kemudian Bara' bin Azib ini sahabat terdekatnya Sayyidina Ali. Maka orang-orang Syiah memakai hadis daripada Sayyidina Bara' bin Azib. Padahal Bara' bin Azib tidak melebih-lebihkan Ali dibandingkan sahabat yang lain. Tidak. Bara' bin Azib cuman sekadar jadi khadam. Khadam ni jadi pembantu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi apa yang nak disiapkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib, apa yang diperlukan oleh Ali bin Abi Talib, itulah yang disiapkan oleh Sayyidina Bara' bin Azib. Jadi pembantu namanya khadim. Khadam itu pembantu. Boleh dalam Islam, boleh, tidak apa-apa, selagi yang ia jadikan pembantu itu manusia. Ada yang menjadikan jin sebagai khadamnya, pembantunya. Bolehkah itu? Baru khilafiyah ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh menjadikan jin sebagai pembantu. Sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Tak apa-apa. Maka ulama-ulama dahulu banyak juga yang memelihara jin. Banyak yang memelihara jin, yang ada yang selalu bersama jin. Jadi ketika dia mulai pengajian, itu yang membangunkan santrinya jin. Di Indonesia ni ada, di Makkah juga ada itu. Masyaikh yang menjaga murid-muridnya, yang menjaga santrinya itu jin. Jadi kalau santri tertidur azan subuh, itu jin yang narik itu. Ditarik jin. Terbangun pergi salat. Ada yang malas, yang tidur lama, jam 12 malam belum juga tidur lagi, begadang, datang jin tadi menakut-nakuti dia. Ada ulama-ulama dulu yang memelihara jin. Karena khilafiyah ulama, ada yang mengatakan boleh menjadikan jin sebagai khadam atau pembantu, ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin termasuk orang yang tidak membolehkan untuk memelihara jin. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika kita meninggal dunia, ketika kita yugharghar, ketika kita sedang susah untuk mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah, jin ini pun datang untuk mengganggu kita. Bagaimana dengan nasib kami Tuhan? Kepada siapa kami Tuhan wariskan? Terganggu, dan akhirnya kita pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Itu saja yang ditakutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kalau punya tak apa-apa, silakan saja. Cuman sebelum awak mati, cepat agen ke orang. Gitu. Cepat wariskan ke orang. Siapa ini? Ini ambil. Begitu dia. Jadi perlu juga itu kadang. Jin itu, saya pernah berjumpa dengan orang-orang yang banyak memiliki jin itu. Ada yang 3 jinnya, ada yang 4 jinnya. Jadi memang seluruhnya dia yang dia perintahkan itu jin saja. Tolong panggil si Anu lah katanya. Nanti si Anu tu datang saja itu. Memang tidak dipanggil oleh jin ini, si Anu memanggil engkau, enggak, tapi digerakkan saja, diarahkan saja jin ni oleh orang ini oleh jin untuk ke rumah si fulan tadi. Banyak ada yang ya, tapi dia tidak pernah untuk merasa dirinya bangga. Jadi bisakah jin itu diwarisi? Bisa. Cuman apakah berhak dia untuk dibagi harta waris nanti ketika dia meninggal dunia? Enggak. Apa caranya?
Itu bagi orang-orang yang Allah bukakan saja yang bisa melihat daripada melihat jin. Jadi jin boleh dijadikan khadam, pembantu, silakan. Saya dengar dulu dari cerita dari buya-buya kita dulu, salah satu penyebabnya kita ni menang perang itu dengan penjajah itu karena kiai-kiai kita tu banyak memiliki jin. Jadi jin itulah yang dikerahkan untuk melawannya. Begitu nih. Dan saya pernah mendengar pula majlis pengajiannya Syekh Yasin siapa itu hadir jin 60.000 orang menghadiri majlis hadis beliau. Ya, mungkin bisa saja di pengajian majlis Riyadhus Shalihin kita ni ada jin ini. Cuma tak tahu, kita tak bisa menengok dia. Cuma nampak Jolen, nampak Sarawak jin mungkin ada kan. Cuman jin yang aslinya wallahu a'lam. Dia kan ada muslim, ada kafir. Jin muslim, jin kafir. Jin muslim dia suka duduk-duduk di majlis-majlis seperti ini. Itu jin muslim, senang dia mendengarkan ayat-ayat, senang dia orang-orang berzikir, senang dia duduk di majelis ilmu. Yang tak senang itu adalah jin daripada jin kafir. Itu dia. Jadi jin ada jin muslim, ada jin kafir. Maka karena asbab ada jin muslim, ada jin kafir inilah dalam fikih ada pembahasan menikah dengan jin. Menikah dengan jin, khilaf ulama. Aksar, kebanyakan daripada ulama mengatakan hukumnya haram. Tapi sebagian kecil saja ulama mengatakan boleh. Jadi ada menikah dengan jin, ada. Siapa walinya? Siapa, dari kalangan mana dia? Dari kalangan jin, berarti wali daripada wali untuk menikahkannya. Jadi kita sebagai laki-laki yang gagah menikah dengan jin, yang jadi wali ayahnya jin. Itu dia. Jin Je, nama anaknya si Jun. Jin dan Jun, itu jadi. Jadi ada. Jadi Bara' bin Azib ini sebagai khadim, pembantu Nabi sallallahu, pembantu Ali bin Abi Talib. Jadi Bara' bin Azib, ketika Ali bin Abi Talib nak bepergian, Bara' bin Azib menyediakan kuda. Ketika Ali bin Abi Talib nak pergi bertamu, disiapkanlah sendal, disiapkan. Memang pembantu Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an. Maka saking dekatnya dia dengan baginda Rasulullah, dekat dengan para sahabat Nabi, maka Bara' bin Azib lah yang melihat Nabi khutbah dengan memakai tombak. Fiyadihi asa, fiyadihi ram. Di tangan Nabi SAW itu ada tombak. Jadi itu sunnahnya ketika seseorang menjadi khatib, hendaknya khatib di tangan kirinya memakai tongkat. Hadisnya jelas. Banyak riwayat menjelaskan tak boleh kosong tangan si khatib. Kenapa tak boleh kosong? Agar khatib jangan mengangkat-angkat tangannya. Tak boleh khatib mengangkat-angkat tangan ni, tak boleh. Imam Tirmizi merawikan hadis itu. Kalau ada khatib-khatib yang mengangkat tangan, maka lebih elok untuk dipotong tangannya. Dipotong tangan itu bukan berarti nampak tangan khatib tadi langsung dipotong, bukan. Itu sebagai larangan. Tak boleh. Tak boleh mengangkat-angkat tangan walaupun seperti ini. Ini ada yang berdoa seperti ini pula. Mana dalil? Imam mazhabnya Imam Maliki mengatakan hukumnya haram. Mengangkat tangan dalam berdoa ketika khutbah tak boleh. Lebih elok pegang tongkat dengan tangan kiri, pegang tepi mimbar dengan tangan kanan. Seperti itu sunnahnya. Makanya buya-buya kita dulu, tongkat dipegang dengan tangan kanan, nuskhah khutbah dipegang dengan dengan tangan kiri, nuskhah khutbah dipegang dengan tangan kanan. Gini buya-buya kita dulu khutbah. Supaya apa? Supaya jangan angkat-angkat tangan. Beda dengan apa? Berbeda dengan ceramah tabligh akbar. Khutbah itu tengok, baca adab-adab dalam berkhutbah. Kau membuat golak-golak, lawak-lawak dalam khutbah. Ini nak faham ni orang ni. Baca rukun khutbah tu berapa, syarat sah khutbah tu apa, yang isi khutbah tu apa. Nabi tengok dalam riwayat hadis, ketika Nabi berkhutbah, ishtaddal ihmar, ahmar wajhah, merah muka Nabi, wa a'la'u sautah, tinggi suara Nabi. Begitu berkhutbah. Bukan mencari golak-golak. Kau sebagian ustaz saya tengok dia khutbah tapi seperti seolah-olah seperti ceramah. Akhirnya bisa tertawa orang dibuatnya. Nah, kena itu adab dalam berkhutbah itu. Khutbah tu ada rukun, ada syarat, ada adab. Adab-adab berkhutbah harus kita jaga. Kita sebagai khatib jangan cik pandai berpidato saja.
Jangan cuma pandai berceramah. Tengok ada adab-adab dalam fikih diajarkan itu. Ini ada, saya tengok agak risah juga, sebagian jemaah melapor ke saya dan ternyata ada videonya saya tengok. Ketawa jemaah, ada ketika salat Jumat, ada ketika salat hari raya. Ini tak faham, tak mengaji itu seperti apa ya? Nabi SAW, tengok Nabi SAW merah muka Nabi dalam berkhutbah, tinggi suara Nabi dalam berkhutbah. Kalau dalam tausiah baru Nabi biasa-biasa saja, dalam berkhutbah barulah Nabi agak santai. Tapi dalam khutbah tak boleh, seolah-olah Nabi seperti akan perang, mengarahkan sahabat akan perang. Begitu Nabi dalam berkhutbah, bukan untuk mencari, untuk lelucuan, bukan. Ini ada yang seperti dibuat orang nak ketawa, dibuatnya tak boleh. Maka dalam khutbah tu ada mau'izah, nasihat. Dalam khutbah tu ada wa'id, ada janji baik, janji buruk, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang peringatan-peringatan azab Allah. Itu yang dibahas di dalam khutbah. Tapi kalau ceramah, tausiah, tabligh akbar, lantaklah nak golak dikekek-kekek pun. Tapi dalam khutbah adab tak ada, jangan. Maka harus dipelajari adab-adab di dalam berkhutbah. Jadi Bara bin Azib nampak Nabi dalam berkhutbah memegang tongkat, memegang tombak di tangan kiri, dan tangan kanan beliau memegang pinggiran daripada pinggiran mimbar. Jadi tak boleh mengangkat-angkat tangan, itu tidak dibolehkan. Ya, kadang kita tahu hadis ni tapi kadang karena semangat terbuat pula mengangkat-angkat tangan ni, tak boleh. Ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqullah. Jangan, diam saja. Malah di dalam beberapa kitab-kitab fikih kita lihat tak boleh malah menoleh kiri dan kanan, terlampau lasak di atas mimbar tu tak boleh. Cukup ke depan saja pandangan. Jangan seperti daripada kita tabligh akbar kan bebas, mata kita, kepala kita bebas. Kalau dalam khutbah Jumat dianjurkan tetap saja. Makanya ulama, para masyaikh biasanya ketika khutbah tu ditutup kepalanya. Supaya apa? Supaya jangan banyak memandang kiri kanan. Nin muka aja sampaikan. Ni pegang tongkat. Dah selesai. Jadi jangan ini gelisah adab yang kena dalam berkhutbah. Jadi kita ibadah tu ada adab, ada syarat, ada rukun yang harus untuk kita penuhi. Jadi Nabi memang memakai tombak, memakai tongkat. Di tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada asa, ada di tangan Nabi kanan memegang pinggiran daripada pinggiran mimbar. Jadi ini dalil bahwa sunnahnya ketika seseorang itu berkhutbah memang memakai dan memegang tongkat. Ini yang sudah tertinggal. Ini sunnah yang sudah mulai tertinggal, memakai tongkat. Tidak ada lagi. Walaupun orang-orang yang teriak masjid sunnah, ketika kita perhatikan rupanya juga tidak memakai tongkat. Ini daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bara bin Azib pun juga ikut berangkat dengan Rasulullah ke Makkah dan tersandra, tertahan di Hudaybiyah. Termasuklah Bara bin Azib ketika itu. Jadi Bara bin Azib, kemudian Nabi, istri yang dibawa Nabi ketika itu Ummu Salamah, sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah yang sekarang itu Nabi di stop oleh orang-orang kafir. Nabi tak boleh masuk Makkah, padahal kampung Nabi Makkah. Tak, Muhammad tak boleh masuk Makkah, tak boleh. Hadir ketika itu Sayyidina Umar. Nabi bawa Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, kita perang saja ya Rasulullah. Paling mereka ni lemah ni ya Rasulullah. Kita perang saja. Kita kerahkan muslimin yang sudah banyak di Makkah nanti ya Rasulullah. Perang? Ya, jangan kata Rasulullah. Kita sudah berihram kata Nabi. Nabi sudah melaksanakan, Nabi sudah berihram. Jangan. Jadi itulah dibuat perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Pas letaknya di tempat Hudaybiyah sekarang. Lama tersandra di sana. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunting rambut kalian, sembelihlah kambing. Ini untuk membayar dam nih. Gunting rambut kalian, sembelih kambing. 3 kali Nabi mengatakan itu, tak ada bergerak sahabat. Sahabat diam saja. Kata Rasulullah, cukur rambut kalian, potong kambing. Tak ada sahabat ni yang bergerak. Kenapa ni para sahabat tak ada bergerak? Kata Ummu Salamah mendekati Rasulullah, ya Rasulullah, ni seorang isteri. Maka isteri itu penting juga untuk mengingatkan kita. Sangat-sangat penting. Kadang orang tak bisa masuk ke kita, tapi isteri bisa masuk. Tapi jangan terlampau jauh pula masuknya. Kadang masalah-masalah yang tak perlu pun dia ikut juga dia. Ini yang tak dibolehkan.
Jadi kata Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, bagaimana para sahabat akan melakukannya sedangkan engkau tidak melakukannya?" Barulah Nabi berdiri, Nabi potong rambutnya dan Nabi sembelih daripada kambing. Barulah sahabat pun berdiri dan melakukan itu. Jadi di Hudaybiyah itu beberapa hari, ada mengatakan 7 hari, ada mengatakan 4 hari. Ketika di Hudaybiyah, air persediaan untuk diminum habis. Karena di zaman Rasulullah dahulu orang menyimpan air itu dengan domba. Jadi kulit domba itu dibuka bagus-bagus, kemudian nanti dikeringi dan itu diisi air. Jadi di Mesir kemarin saya masih menengok itu. Orang menjual asyir, menjual jus pakai itu. Jadi ketika musim panas tu dia berjalanlah keliling-keliling di kampus, di kuliah itu. Enak, sejuk dia. Jadi dari itulah ya. Jadi memang sudah dibersihkan, tapi asalnya halapnya itu adalah daripada kulit domba. Jadi ketika itu sudah habis persediaan air. Jadi kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana ini? Air sudah habis, kita mandi di mana? Salat kita di mana? Untuk berwuduknya di mana? Minum di mana ya Rasulullah?" Jadi kata Nabi, tanya kepada orang-orang Hudaybiyah, di mana ada sumur, biarlah kita mengambil air di sana walaupun jauh. "Ada ya Rasulullah, sumur di sana." Silakan. Datanglah Nabi dengan sahabat, rupanya sumur itu pun sudah mati, tidak hidup lagi. Bara' bin Azib melihat secara betul dan secara pasti Nabi meludahi sumur itu. Diludahi oleh Nabi sumur itu, kemudian timbullah air daripada sumur itu, dan minum serta mandi dan hidup dari air itu sekitar 114 orang. Jadi yang melihat Nabi meludahi sumur itu, itulah sahabat yang bernama Bara' bin Azib. Jadi kata ulama, memang kalau sumur yang mati itu memang afdalnya memang kita ludahkan kalau kita ingin mencari airnya. Kenapa? Karena yang menutupnya tadi jin lah. Jin tadi itu yang menutupnya, jin-jin yang tak elok ditutupnya. Karena air ini kan sumber kehidupan. Hidup daripada air. Kita hidup, sumber kehidupan kita air. Minum air, makan air, wudu air, mandi air, segala macam dengan air. Air semua kehidupan ditutup, diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian air tadi keluar dan bisa minum, mandi dan lain sebagainya. Sebanyak 114 orang rombongan ketika itu. Itu dia. Itu salah satu mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang bisa tanya, awak nak bisa ni. Ludah je lah semua mati tu. Namun kariang jadi awak dan semua kan tak jangan barai-rai. Karena beda kadar air liur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak betul oleh Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma. Masuk ke hadis Nabi. Hanin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil ansar, Nabi berkata kepada orang-orang Ansar, Nabi berkata tentang orang Ansar, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, orang-orang yang menyambut kedatangan Nabi dari Makkah ke Madinah. La yuhibbuhum illa al-mu'min, la yuhibbuhum illa mu'min. Tidak ada yang mencintai orang-orang Ansar, tidak ada yang mencintai mereka orang Ansar kecuali orang mukmin. Maka kita kalau mengaku beriman wajib mencintai orang-orang Ansar. Mereka orang-orang Ansar, orang-orang yang terpilih daripada kekuatan mahabbatun, kekuatan mahabbah dan kekuatan iman. Bayangkanlah bisa menerima orang masuk ke kampung kita tak bawa apa-apa. Bisa kita terima, bisa kita berikan tanah, bisa kita berikan uang, bisa kita berikan fasilitas tempat untuk bekerja. Siapa kira-kira hari ini yang bisa seperti itu? Cobalah. Kita ini jangankan untuk beda akidah, sesama akidah pun susah kita untuk melakukan itu. Apalagi beda akidah. Ini bayangkan imannya orang Ansar, tangan kosong orang-orang Muhajirin Makkah. Tangan kosong, tak ada membawa, tak sempat. Yang punya sapi ratusan ekor tak sempat dia bawa. Yang punya tanah sekian puluh hektar kebun kurma di Makkah tak bisa dia bawa. Yang punya kedai di Makkah tak bisa dibawa. Memang tak ada, tangan kosong. Sampai di Madinah dipersaudarakan oleh Nabi dengan orang-orang Madinah. Bisa dapat tanah orang Muhajirin, bisa orang Muhajirin pun berjual beli di pasar, bisa orang Muhajirin kawin dengan orang-orang Ansar. Makanya Allah memuji betul walladzina wal muhajirin wal ansar, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar radhiyallahu an,
Allah meredai mereka, karena memang tidak akan bisa menandingi daripada iman-iman orang muhajirin dan orang ansar. Jadi kata Nabi, la yuhibbuhu illa mu'min. Tidak ada yang bisa mencintai mereka orang-orang ansar kecuali orang mukmin. Kalau orang munafik tak bisa, dia takkan mencintai orang ansar. Wala yubghiduhum illa al-munafiq. Dan tidak ada yang membenci mereka orang ansar kecuali orang munafik. Maka yang memanas-manaskan suasana di Madinah kan orang munafik. Hei orang-orang ansar, bodoh kalian. Jelas orang-orang Makkah tu tangan kosong ke Madinah, dia tak membawa apa-apa. Kalian serahkan tanah kalian, kalian serahkan rumah kalian, kalian serahkan pasar kalian. Kalian bodoh, kata munafik. Maka Nabi katakan, yang tidak mencintai orang ansar itu orang munafik, kata Rasulullah. Man ahabbahum ahabbahullah. Siapa yang mencintai mereka orang ansar, maka akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci orang-orang ansar, maka mereka akan dibenci oleh Allah. Maka oleh karena itu, setelah hadis ini turun, semua para sahabat orang-orang munafik menampakkan kasih sayang mereka kepada orang-orang ansar dan orang-orang muhajirin. Dia memang ada dari kalangan munafik memanas-manaskan situasi Madinah ketika itu. Kalian bodoh, ngapa kalian serahkan tanah kalian, kebun kalian? Dia kan cuman menumpang dia ke tempat kita. Dia bukan asli penduduk kita. Ada satu orang yang dipanas-panaskan ketika itu, langsung datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami ini kurang apa lagi kepada engkau ya Rasulullah? Tanah sudah kami berikan, fasilitas sudah kami berikan, pasar sudah kami berikan. Apa lagi yang kurang ya Rasulullah? Kami khawatir kalian untuk datang ke kampung kami, kalian untuk merebutkan daripada harta-harta kami saja. Sampai ada yang termakan isu munafik ini. Memang munafik ini bahaya. Bahaya, ada yang seperti itu. Nabi SAW menangis. Langsung ketika setelah salat subuh, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi sampaikan, kami tidaklah datang ke Madinah untuk mengambil harta kalian. Kami tidaklah datang ke Madinah ini untuk merebutkan dan mengalahkan kekayaan kalian. Kami datang ke Madinah karena kami disuruh oleh Allah. Atas perintah Allah melewati malaikat Jibril, kami disuruh untuk datang ke sini. Tapi kami ke sini, kata Nabi, membawa hal yang lebih mahal dari harta kalian, membawa hal yang lebih mewah dan lebih indah daripada yang kalian miliki. Itulah kami ke sini membawa iman. Kalau kalian memang keberatan dengan keberadaan kami, maka kami pun akan berangkat dan akan meninggalkan. Para sahabat pun menangis semuanya gara-gara satu orang munafik. Menangis sahabat. Kata sahabat, la ya Rasulullah. Tidak. Kata sahabat penduduk Madinah, tidak ya Rasulullah. Engkau ke sini bukan nak ingin mengambil harta kami. Engkau ke sini tidak akan mengambil kekayaan kami. Tidak ya Rasulullah. Tidak ada guna harta dan kekayaan yang kami miliki kalau tidak ada iman yang engkau wariskan kepada kami ya Rasulullah. Kata para sahabat, adhintali ya Rasulullah. Izinkan aku untuk mempengkal siapa orang yang berbicara kepada engkau ya Rasulullah. Sahabat itu pantangnya itu. Siapa orangnya? Biar kami selesaikan ya Rasulullah. Nabi pun menenangkan hati para sahabat Nabi SAW. Maka turun ayat ini. Siapa yang tidak ada yang mencintai orang Ansar kecuali orang Muslim. Tidak ada yang benci kepada Ansar kecuali munafik. Maka siapa yang mencintai orang Ansar, Allah pun mencintainya. Siapa yang membenci orang Ansar, maka Allah pun membencinya. Itulah daripada hadis ini. Jadi memang munafik itu, tukang-tukang bisik itu memang dari dulu sudah ada. Apalagi dengan kita, kondisi kita hari ini, orang-orang nak mengadu domba, orang-orang nak merusak, ada, pasti ada ini. Ada saja. Janganlah mau lagi, udah tuh biar aja lah lagi, jangan mau lagi, ada lagi. Udah biar aja lah Islam itu seperti itu, tak usah kita bantu lagi, dah habis harta kita. Ada yang seperti itu, tapi orang yang kuat imannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya an Mu'az. Ada hadis satu lagi, berarti hadis yang kedua, hadis yang ketiga, hadis yang keempat. Minggu depan insya-Allah ni kita baca ni. Hadis yang hari ini Mu'az. Ada hadis satu, hadis ketika Nabi pegang tangan Mu'az, Nabi mengatakan kepada Mu'az, ya Mu'az, wallahi inni uhibbuk.
Demi Allah aku mencintai engkau ya Muaz. Bayangkanlah Nabi mengatakan itu ke Muaz. Awak memang cinta ke orang tu, tapi tak pernah kita mendengar orang tu cinta kepada kita. Kita dari dulu cinta kepada orang tadi, cinta sayang betul. Ternyata langsung disampaikan, ana uhibbuka, kata dia. Orang yang kita cintai itu, aku mencintai engkau karena Allah. Ya Muaz, sesungguhnya aku mencintai engkau, kemudian aku berwasiat kepada engkau, jangan engkau lupakan di belakang salat, di setelah selesai salat membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk hadis musalsal. Jadi insyaAllah pekan depan akan saya ijazahkan. Nanti kita siapkan sanadnya. Tapi macam mana? Memang harus bapak-bapak memegang tangan saya. Dalam arti kata memang harus bersalaman dengan saya. Macam mana dengan pandemi ini? Nah, biasalah ya, insya-Allah. Sudah itu cuci pula lah tangan awak balik kan. Memang jadi Nabi memegang tangan Muaz bin Jabal sambil Nabi mengatakan ana uhibbuka la tada' fi duburi kulli salah. Jangan tinggalkan setelah selesai salat membaca Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salam. Ibu-ibu nanti ambil ijazah sanadnya ke bapak-bapak saja, karena bapak-bapak sudah bersalaman dengan saya. Itu hadis musalsal. Nabi memegang tangan Muaz, Muaz pun memegang tangan sahabat, sahabat pun memegang tangan tabi'in sampai ke guru kita. Nanti ada jalur sanadnya itu. Saya pun dibuat seperti itu oleh guru-guru saya. Saya menerima hadis itu banyak sekali riwayatnya. Ada riwayat yang dari jalur Mauritania, Shankiti, itu lewat jalurnya Syekh Habibullah Shankiti. Ada jalur Makkah lewat Syekh Yasin Al-Fadani. Ada lewat jalur Maghrib Maroko, itu dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Humari. Banyak. Ada yang jalur Syam, Syria, itu lewat daripada Syekh Abdul Huda Al-Yaqubi. Ada jalur Tunisia, Syekh Unais. Ada jalur Jordan, itu Syekh Said Fudah. Banyak masyaikh yang saya terima riwayat ijazah itu. Nanti saya pilih saja salah satunya, akan saya ijazahkan insya-Allah. Tapi tadilah bersalam kita. Jadi setelah nanti saya ijazahkan, kita bersalaman saja. Nanti setelah bersalaman itu langsung sarapan. Minggu depan insya-Allah kita siapkan dulu ijazah sanadnya. Ada yang sudah menerima ijazah itu dari saya, kalau tak salah Pak Sabtu Rizal sudah menerima dari saya ijazahnya. Kemudian sebagian teman-teman juga sudah ada yang menerima ijazah itu, cuman sanadnya masih belum. Sanadnya insya-Allah pekan depan akan kita siapkan. Tapi ni ndak. Bangku Cik Ambo jangan koreng ndak guna. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Jadi tak perlu apa-apa pergi ke Mesir je pergi mencari hadis itu lagi. Pergi meriwayatkan hadisnya, duduk aja di Nurul Huda, tangan bapak-bapak dah sampai bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu gunanya kita duduk bermajlis, bermusahabah dengan orang-orang saleh. Jadi ijazah tu penting-penting. Laulal isnad, kalau tidak karena sanad, kalau tidak karena ijazah, maka orang akan berbicara sesuai dengan kehendaknya. Banyak hari ini inya nak ngerti dia, tapi cakapnya tinggi pula pada orang yang lebih hebat pula. Dia tak faham, tapi bicaranya lebih tinggi lagi. Maka laulal isnad, kalau bukan isnad, orang-orang akan berbicara sekeinginan hatinya saja, kehendak hatinya saja. Maka alhamdulillah kita ahli sunnah wal jamaah diwariskan dengan adanya ilmu sanad. Dengan sanad itulah kita bisa menjelaskan kepada orang bahwa kita punya guru loh. Kami punya seorang guru loh. Ini loh guru-guru kami, sampai sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini loh si fulan bersalam dengan si fulan, 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 sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buya kami ada ya ustaz, tapi tidak ada pakai sanad tu dah ustaz. Ya mungkin tidak dicatat oleh guru-gurunya, sehingga ya tidak terputus sebenarnya, ya tetap bersambung, cuman tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal ilmiahnya. Tapi kalau sudah tercatat seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan dalam ilmiah. Mana bukti kalian berguru dengan si fulan? Mana? Nih, syahadah kami, ini ijazah kami. Guru kami si fulan, ini gurunya si fulan. Si fulan ini gurunya si fulan, si fulan ini gurunya si fulan, si fulan gurunya si fulan, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pegang tangan Muaz sambil Nabi mengatakan ni uhibbuka fillah fala tada' fi kulli duburis salah. Jangan lupa, jangan tinggalkan setelah selesai salat
Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Malah ke Jakarta besok. Alun sudah ke Jakarta? Besok Sabtu depan dah ke Jakarta. Alun PPKM baru nak boleh ke Jakarta. Ha? Wisuda? Oh. InsyaAllah. Wisuda doktor lah. Luar biasa. Qala Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Sami'tu, jadi Mu'az ni memang dekat dengan Nabi. Mu'az ni termasuk penduduk Ansar ni, asli Madinah. 78 orang, 74 orang pergi ke Makkah berbai'ah dengan Nabi. Itulah Mu'az bin Jabal. Saking dekatnya, saking sayangnya Nabi kepada Mu'az ni, Nabi panggil Mu'az. Nabi suruh Mu'az di belakang Nabi ketika menunggangi kuda. Bayangkanlah tuan. Bayangkan itu suatu kenikmatan, suatu keindahan yang didapatkan oleh Mu'az yang jadi sopirnya Rasulullah. Itu saking dekatnya. Ketika di atas kuda itulah, ya Mu'az, labbaika ya Rasulullah. Mu'az, ya Rasulullah. 3 kali di maudat Nabi. Mu'az, ya Rasulullah. Mu'az, ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW di atas kuda, ala rahilihi, di atas tunggangan kuda itu, kata Nabi, ya Mu'az, siapa yang mensyahadat, siapa yang bersyahadat annallaha, anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, siapa yang bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, maka dia diharamkan masuk ke dalam api neraka. Itu khusus Mu'az di belakang Nabi yang mendengar ini. Di atas tunggangan kuda. Berapa hendaknya senangnya hati Mu'az tu. Lah dijamin tidak masuk neraka. Mu'az, ya Rasulullah. 3 kali. Mu'az, ya Rasulullah. Mu'az, ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Mu'az, ya Mu'az, kata Rasulullah, siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya Allah, maka Allah haramkan daripada api neraka. Jadi kata Mu'az mendekati telinga Rasulullah sambil bergonceng. Terbayang tak orang bergonceng pakai motor? Cuman di zaman Nabi kan ada motor lah, memang unta. Dalam tunggangan unta tu Nabi berdua dengan Mu'az. Nabi depan, Mu'az sebagai monceng. Didekati oleh Mu'az, mulutnya ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bolehkah aku menyebarkan berita gembira ini kepada orang-orang banyak ya Rasulullah? Jawaban Nabi apa? Kata Nabi, aku khawatir mereka nanti memudah-mudahkannya. Kan mudah tu. Pokoknya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung masuk surga. Aku khawatir, kata Rasulullah. Ternyata berjumpa kita hari ini. Orang memang menyepelekan. Pokoknya Islam lah ya no. Nak salat, nak baca Quran, nak puasa, beko pula dihitung lagi. Pokoknya sudah Islam ni ya, selesai. Jadi kata Rasulullah, aku khawatir orang-orang nanti menyepelekan dan memudah-mudahkannya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az ini orang yang paling tahu halal haram. Itu Nabi yang menggelarkan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'az. Umatku yang paling faham, yang paling mengerti tentang halal haram itu Mu'az. Jadi para ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama fikih itu kebanyakan metodologi fikih itu kepada cara manhaj, cara metode istinbat yang dipakai oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Karena Mu'az bin Jabal ni ketika Nabi utus ke Yaman untuk berdakwah, Nabi tanyakan, ya Mu'az, Nabi utus Mu'az ke Yaman, kalau nanti ada orang bertanya kepada engkau, bagaimana cara engkau menjawabnya? Kata Mu'az, aku akan menjawab sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak ada firman Allah, bagaimana cara engkau menjawabnya? Aku akan menjawab dengan hadis engkau, dengan ucapan engkau ya Rasulullah. Kalau tak ada ucapanku, Al-Quran tidak ada, ucapanku pun tidak ada untuk menjawab pertanyaan orang tadi. Bagaimana cara engkau menyelesaikan? Ala ra'yi, itu aku pakai dengan pendapatku. Dengan pendapatku. Pendapatku maksudnya pendapat sahabat Nabi Mu'az bin Jabal. Kemudian Nabi pegang dadanya, kemudian Nabi mendoakan Mu'az bin Jabal agar sama dan sesuai yang dia jawab dengan apa yang ada daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang disebut dengan ijma'. Jadi ada itulah yang disebut dengan aqwalul ulama. Jadi ada Al-Quran, ada hadis,
ada ijma', ada qiyas. Di qiyas ini kadang juga bisa masuk ke dalam yang dua itu. Itu dia sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal. Jadi dia dekat dengan Rasulullah SAW. Tapi Mu'az ni lama solatnya. Solatnya lama sekali Mu'az tu. Lama solat Mu'az itu. Jadi kalau solat zuhurnya sampai satu kisah itu. Asbabul wurud, ada hadis, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif itu. Apabila kalian salat, apabila kalian jadi imam salat, maka ringkaskan. Itu gara-gara Mu'az tu. Mu'az salat lama. Salat zuhur. Ini pasar nak tutup lagi, belum juga Mu'az ni selesai dia. Dia jadi imam. Ada pedagang yang numpang salat. Pedagang yang numpang salat ni 15 minit lagi diperkirakan, 30 minit lagi pasar akan tutup. Inya alun membuka lapaknya lagi. Belum membuka jualannya. Ini bahaya ni. Mu'az baru 2 rakaat baru. Tinggal 2 rakaat lagi. Kalau diikuti Mu'az, setengah jam baru selesai. Pasar dah tutup. Dagangannya belum dia buka. Tidak diselesaikannya salatnya dengan Mu'az. Dia mufarakah. 2 rakaat baru dengan Mu'az. Dia mufarakah. Mufarakah ni dia berpisah dengan imam. Berpisah tu niat dan gerakan. Langsung dia salat. Selesai 2 rakaat, 4 rakaat. Dia salam-salam. Langsung berangkat. Mu'az tahu. Berangkat, dia buka lapaknya. Ini setengah jam lagi tutup pasar ni. Dia memang terlambat tadi. Tambah pula Mu'az salat lama. Dia buka lapaknya. Kemudian Mu'az setelah selesai salam, kata Mu'az, siapa orang yang mendahulukan dunianya daripada Allah? Celaka orang itu, kata Mu'az. Marah-marah Mu'az. Orang tadi celaka. Dia lebih mementingkan dunianya dibandingkan Allah. Dia lebih mementingkan hartanya dibandingkan Allah. Dia mau meninggalkan salat demi hartanya, demi kekayaannya. Celaka dia, kata Mu'az kepada orang-orang banyak. Orang yang banyak ni rupanya ada yang nak ke pasar juga. Ada yang nak ke pasar juga. Sampai di pasar jumpa dengan Mu'az. Dengan sahabat pedagang tadi. Sahabat, marah Mu'az kepada engkau, tahu tak? Apa pula marah Mu'az? Mu'az bilang, celaka orang yang mementingkan dunia dibandingkan akhiratnya. Celaka orang yang mementingkan hartanya dibandingkan Allah. Engkau meninggalkan salat jamaah tadi, engkau cepat-cepatkan untuk buka dagangan. Mu'az marah kepada engkau. Celaka engkau, dikutuk oleh Mu'az. Begitulah bahasanya. Pedagang ni merasa risih karena yang mengutuk, yang melaknat, yang mencerca dia itu sahabat kesayangan Nabi. Merasa risih, datanglah pedagang. Setelah selesai dagangannya, habis dagangan, datang pedagang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Mu'az jadi imam lama. Aku nak jualan di pasar. Jualanku belum aku buka ya Rasulullah. Kalau aku ikut terus dengan Mu'az, ini orang pasar tutup. Akhirnya aku tak bisa jual beli ya Rasulullah. Ini bagaimana dengan Mu'az ini ya Rasulullah? Baik. Mu'az marah kepadaku ya Rasulullah. Dikiranya aku lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Aku lebih takut dengan duniaku ketimbang aku takut kepada Allah. Ini Mu'az bagaimana ini ya Rasulullah? Sebenarnya ya Rasulullah, kata Nabi, baik, pergilah engkau. Suruh pedagang ini pergi oleh Rasulullah. Nabi panggil Mu'az. Panggil Mu'az, kata Rasulullah. Datang Mu'az. Ya Rasulullah, marah Nabi. Itu yang Nabi marahkan kepada Mu'az. Cuma satu saja dalam hadis. Apa kata Nabi? Ya Mu'az, la tatafanna finnas. Kata Nabi kepada Mu'az, ya Mu'az, jangan engkau membuat fitnah di kalangan manusia. Jangan membuat fitnah di kalangan manusia. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Itulah asbabul wurud hadis itu. Apabila engkau jadi imam, ringkaskan salat engkau. Tengok di belakang engkau, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, ada orang yang bayi yang memiliki bayi yang menangis anaknya, ada ibu yang menyusui. Ringkaskan salat engkau. Jangan engkau menjadi fitnah dari depan manusia. Itu marah Nabi kepada Mu'az. Itu lama teringat oleh Mu'az. Semenjak itu tak pernah Mu'az salat lama-lama lagi. Ini pelajaran untuk imam-imam ni. Ni kadang imam ni kadang salat maghribnya diampainya surah Al-Baqarah gak 2 halaman. Menampakkan bahawa dia ni imam paripurna ni, imam yang banyak hafalan ni. Apa salahnya? Lakukan sajalah salat yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nabi salat, kita baca dalam beberapa riwayat dalam hadis,
Kan sudah jelas itu syarahan dari ulama. Lebih afdal satu surat yang pendek tapi sempurna dibandingkan dengan ayat yang panjang tapi tak sempurna satu surat. Jauh lebih bagus qul huwallahu ahad satu surat yang sempurna, Al-Ikhlas kita baca sampai selesai, dibandingkan dengan membaca ayat kursi yang begitu panjang satu ayat. Ini kadang kita risih juga, kita kadang, oh ini Imam Paripurna nih, kalau ayat juz 30 saja kita baca, nanti khawatir kata jemaah enggak banyak hafalan ustaz tu dah. Banyak ulama-ulama yang hafalan Qurannya hafiz yang 30 juz, tapi tidak begitu juga menampakkan bahawa dia ni seorang yang hafal. Enggak. Kami saja kuliah di Al-Azhar, berapa kami harus menyelesaikan hafalan dalam 1 tahun? Punya hafalan, cuman ketika salat ya kita faham juga keadaan majlis, keadaan orang-orang di belakang kita harus faham. Ada orang tua, ada orang yang tak lama berdiri, dia bisa pusing kalau lama berdiri. Ada orang yang sedang sakit, ada orang yang menunggu antrian, ada orang yang punya hajat, setelah salat dia langsung mesti harus berangkat nak ke bandara. Ada ibu-ibu yang menggendong anak, yang memiliki anak sedang menangis. Itu kata Nabi, la tatafanna finnas, jangan engkau membuat fitnah di kalangan manusia. Setelah itu Muaz bin Jabal tidak sanggup untuk solat lama-lama lagi. Itu dia. Ya sekedarnya sajalah, tengok pula lah ukurannya. Makanya ada yang mengatakan dalam kitab I'anatul Talibin dalam mazhab Syafi'i, jamaah tu makmum tu ada makmum muhsirin, ada ghaira muhsirin. Muhsirin ni yang sudah pasti jamaahnya, tentu itu saja. Itulah taklah nak panjang surat apa pun tak apa-apa. Tapi ada makmum ni ghairi muhsirin, yang berganti-ganti setiap saat, berganti-ganti, maka tak boleh kita untuk memperpanjangkan daripada bacaan kita. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan akan kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Allah sehatkan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, dan Allah lindungi kita, dan Allah selalu istiqamahkan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa juga di majlis ini, kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan majlis ilmu ini, dengan hadis Nabi, dengan Imam Nawawi, dengan para ulama wasyuhada wassalihin, agar Allah angkat pandemi ini. Yang sakit Allah sembuhkan daripada sakitnya, yang sakit Allah sembuhkan daripada sakitnya, yang sakit Allah sembuhkan daripada sakitnya. Banyak jemaah kita yang hari ini yang sedang sakit, di antaranya Pak Marjan dengan keluarga, istri, kemudian Ustadz Noki, kedua ibu bapaknya di Dumai itu sedang dirawat juga, dan banyak daripada jemaah-jemaah yang lain, baik yang biasa hadir atau yang tidak, baik di online ataupun yang tidak, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya, Allah angkatkan bala dan wabah daripada kita, dan yang meninggal dunia Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'i dhunubi was sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfi mardana wal mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wal mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wal mardal muslimin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqhum sihhata wal afiyah. Allahumma rzuqhum sihhata wal afiyah. Allahumma rzuqhum sihhata wal afiyata ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darqi syiqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma ya kafiyal bala' ikfinal bala'i qabla nuzulihi minas sama'.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.